Sini ya. Iya, Pak. Intinya dalam penilaian bisnis itu seringkali kita melakukan proyeksi, dan di dalam proyeksi itu tidak mungkin kita melakukan proyeksi yang selamanya gitu ya. Karena konsep asumsi yang kita gunakan penilaian bisnis adalah going concern gitu ya. Sehingga apa? Tidak mungkin kita sampai kapanpun kita memiliki saham itu atau entitas bisnis, kita melakukan proyeksi atas arus kas selama dia miliki gitu ya. Makanya biasanya kita mengasumsikan atau mendasarkan pada konsep tentang siklus perusahaan sudah pada tahap mana gitu ya, kemudian kita sesuaikan sehingga umumnya akan ada 2 tahap gitu ya, kecuali kalau perusahaan yang mulai tumbuh gitu dan sudah diperkirakan pertumbuhannya akan terus berlangsung, maka bisa 3 tahap. Nah, di tahap terakhir itu adalah tahap untuk mengkapitalisasi manfaat gitu ya, yang akan kita konversi menjadi nilai. Karena konsepnya tadi bahwa nilai adalah arus kas di masa yang akan datang. Nah, setelah periode spesifik atau periode proyeksi, maka kita membuat terminal value itu mengkuantifikasi value atas aset tersebut berdasarkan manfaat selama kepemilikan saham itu atau entitas itu, sehingga tak terhingga. Maka konsepnya kalau ke manajemen keuangan kita menggunakan perpetuity. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bagaimana kita memilih perpetuity, bisa tanpa growth, bisa dengan growth. Nah, umumnya dengan growth karena ya asumsi kalaupun kita membuat sebuah proyeksi, tetap perusahaan itu walaupun sudah maturity, dia akan bertahan. Kalau pelajaran yang kita pelajari kan, kalau sudah pada siklus maturity, maka pasti decline gitu ya. Artinya mulai ada penurunan. Ketika penurunan itu pasti berusaha untuk kembali meningkat, walaupun meningkatnya tidak akan menjadi seperti pertumbuhan yang pada tahap pengenalan, kecuali penggunaan teknologi baru yang sangat signifikan mungkin akan bisa seperti itu. Tapi secara umum, maka kita akan melihat bahwa dia akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil, sehingga asumsinya yang lebih realistis adalah optimis. Ketika bicara optimis, maka capital expenditure itu untuk tetap dipertahankan, pertumbuhan tetap dipertahankan untuk menuju pertumbuhan yang stabil. Nah, oleh karena itu apa? Harapannya akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, pendapatan di masa yang akan datang itu kita kuantifikasi. Sehingga pilihan yang pertama ketika kita melakukan terminal value itu bisa mendasarkan pada tadi konsep kepemilikan yang tak terhingga gitu ya. Ini kemarin kita sudah pelajari yang ini. Ketika bicara 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, atau tahap yang konstan, stabil kemarin. Oke. Bahwa arus kas perusahaan akan tumbuh pada tingkat yang konstan gitu ya. Konstan pasti perusahaan akan berusaha mengeluarkan capital expenditure, capex-nya gitu ya. Net working capital-nya juga akan dikeluarkan tapi untuk upaya mempertahankan pertumbuhan konstan, sehingga umumnya akan dikundangi dengan tingkat discount rate gitu ya, tingkat discount rate dikurangi pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah likuidasi. Likuidasi. Ini konsepnya adalah ya kalau bicara nilai gitulah, kalau kita jual nilainya berapa kita jual pada saat itu. Konsepnya kayak pencairan aset, sehingga kita pendekatannya kayak properti conversion conversion value. Kalau di properti kita melihat pada penjualan atas perusahaan, aset perusahaan itu. Ya, konsepnya likuidasi. Kalau conversion ya berarti berapa harga jualnya, harga jual dikurangi dengan biaya jualnya. Kan gitu. Oke, ini bisa digunakan.
Cuman kalau perusahaannya dalam kondisi going concern, maka ini relatif tidak relevan gitu. Secara teoritis konsep di modern bisa digunakan pilihannya. Ketika saya mengikuti diklat dengan MAPI juga dikatakan bisa. Cuman pada pertanyaannya seberapa relevan asumsi itu. Nah, itu menjadi hal yang berbeda. Yang penilai kemudian harus menggunakan judgment dia. Apakah kalau perusahaannya dalam kondisi sudah mature kan tidak mungkin menggunakan ini. Gitu. Kecuali posisi decline terus bisa. Nah, yang ketiga kita menggunakan multiple. Artinya kalau kita menggunakan multiple, ya kita menggunakan semacam rasio yang kemarin kita sampaikan dengan menggunakan kalau di property chip ya kita menggunakan bisa kayak pair. Kemarin sudah ada contohnya kan ya ketika menghitung tingkat diskonto gitu juga menggunakan pair. Berapa kalinya? Menggunakan price to book value, menggunakan apakah berdasarkan earning-nya karena perusahaan ini masih going concern atau likuidasi sudah turun menggunakan book value-nya gitu. Itu pilihan yang bisa Anda lakukan. Pertanyaan mana yang paling relevan kan itu ya. Nah, umumnya dari ketiga ini dalam prakteknya kalau konsepnya going concern ya kita menggunakan yang ini. Atau kalau sudah mulai decline atau startup tapi belum stabil ya konsepnya mungkin likuidasi. Oke ya. Jadi nanti kalau kita lihat di bukunya Ruki atau bukunya Pret atau bukunya Damodaran akan menggunakan yang ini karena ini asumsinya adalah yang cocok dengan going concern. Karena premis di penilaian bisnis itu kemungkinan ada dua ya. Kalau nggak going concern ya premis likuidasi. Oke, bagaimana kita mendasarkan stable growth? Artinya ketika kita bicara stable growth itu sebenarnya kalau tingkat pertumbuhan di masa proyeksinya 6% namanya atau 8% itu ya. Ya, kemudian stable growth-nya berapa? Apakah 6 ataukah 8 gitu. Sebenarnya enggak. Maka kita harus mendasarkan bisa saja lebih rendah dari 6 atau 8. Namanya konstan kalau 8 kan termasuk tinggi. Gitu ya. Padahal ini maturity konstan. Kalau konstan itu biasanya pertumbuhannya relatif rendah karena stabil. Kalau kita bicara pertumbuhan sebuah negara dikatakan steady state gitu ya. 2%, 3% ini udah berat. 3% itu udah berat. Ya, negara maju udah berat karena namanya negara sudah maju pertumbuhannya itu udah ya semuanya udah lininya sudah ini ya sudah pada posisi mapan gitu ya. Sehingga kalau untuk tumbuh kembali bukan untuk tumbuh kembali untuk lebih meningkatkan yang progresif ya effortnya sangat besar kecuali negara-negara berkembang gitu ya. Kalau berkembang pertumbuhan masih tinggi ya. Nah, untuk menjawab itu apakah perusahaan dibatasi beroperasi? Di mana dia beroperasi? Kalau dia beroperasi di Indonesia, maka kita akan mendasarkan pada pertumbuhan domestik. Kalau beroperasi pada tingkat regional, ya kita melihat berapa rata-rata pertumbuhan regional. Gitu ya. Apakah menggunakan nominal atau real, ini sebenarnya rate yang kita pertimbangkan di dalam menentukan pertumbuhan tadi dasarnya apa namanya atas sale, nah sale-nya itu sale yang mana yang pertimbangkan inflasi atau tidak. Umumnya sih kita menggunakan nominal yang sampai kemudian di pertimbangan inflasi. Mata uang yang digunakan untuk pengurangan arus kas dan tingkat diskonto penilaian. Ya, kalau nanti terkait dengan multinasional dan terkait dengan mempertimbangkan kurs real gitu ya, harusnya menggunakan kalau mata uang asing ya harus dipertimbangkan hal seperti itu. Baik untuk memberikan arus kas maupun tingkat diskonto. Jadi mempertimbangkan diekuivalenkan dulu gitu ya. Makanya kalau di laporan keuangan kan kalau di DJKN, laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Boleh dalam kurs mata uang asing kalau memang dipersyaratkan tujuannya ada untuk itu. Termasuk di MAPI dalam rupiah. Tetapi kalau ingin uang asing, ya harusnya diperjanjikan di dalam kontraknya kan gitu.
Kalau di DJKN, kurs mana yang dipakai adalah kurs tengah. Gitu. Nah, itu terkait dengan teori terkait dengan penilaian bisnis dengan pendekatan pendapatan. Nah, saya mau sebelum nanti kita ke sini, paling tidak Anda tahu konsepnya dulu gitu ya. Konsepnya dulu, prosedurnya umum, prosedurnya biasa, Anda tentunya menentukan arus kas, tergantung arus kasnya kapital, atau arus kasnya ekuitas, tergantung tujuan penilaiannya apa. Tapi bisa juga menilai ekuitas dengan menggunakan arus kapital juga bisa, tapi nanti harus dikurangi dengan hutang, gitu ya. Sebenarnya konsep ini adalah tujuannya untuk menilai perusahaan, tetapi bisa digunakan untuk menilai ekuitas, maka harus dikurangi dengan hutang. Hutang yang mana? Hutang yang interest bearing debt, intinya gitu ya, interest bearing. Oke, nah dalam literatur seringkali ya udah dimudahkan biasanya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Biasanya begitu beberapa literatur. Tapi nanti kalau dalam Anda harus mempertimbangkan interest bearing debt yang benar-benar itu bisa jadi hutang jangka panjang yang jatuh tempo, dia akan masuk dalam aturan akuntansi masuk ke hutang lancar. Ternyata hutang lancar ini tentunya mengandung bunga dan ini tentunya harus diperhitungkan. Ya, karena apa? Dia ini sebenarnya struktur modal. Awalnya dari struktur modal, bukan dari working capital, bukan bicara untuk operasi hari ke hari. Gitu ya. Makanya kalau kita pertimbangkan ya kita harus mempertimbangkan itu. Oke, jadi konsepnya Anda buat proyeksi capital, periodenya ada dua, periode tetap atau periode proyeksi ini. Tetap itu artinya tetap 3 tahun, gitu ya. Dan periode setelah waktu tetap atau periode kekal, terminal value. Nah, karena kita menggunakan pendekatan capital ini, kalau menggunakan pendekatan capital, maka BHCC cost of capital-nya dengan BHCC. Oke, cepat aja. Penilai biasa mendapatkan proyeksi berapa dari profesional yang bekerja di perusahaan. Ini identik atau inline dengan statement yang bawah. Artinya apa? Kita jangan menganggap diri kita orang yang paling tahu terkait dengan perusahaan yang kita nilai, padahal sebenarnya kita orang luar. Maka kita harus bekerja sama dengan manajemen perusahaan dalam arti terutama dengan manajemen strategiknya pertama kali dengan manajemen strategik untuk mendapatkan apa? Strategic planning-nya gitu ya. Dari strategic planning kemudian kita melakukan review atas strategic planning dengan pengetahuan kita sebagai penilai dengan melihat kelemahannya, kekuatannya, prospeknya yang seperti kita pelajari ketika sebelum UTS gitu ya. Nah, itu kita pegang gitu ya. Kita diskusi masuk terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Oke, nah ini proyeksinya sebenarnya kita udah belajar kemarin bisa berdasarkan review. Dasarnya adalah historis tentang kinerja perusahaan dan eksternal kan udah kita pelajari. Artinya ketika temunya proyeksi kita harus melihat kondisi perusahaan, fundamentalnya dan juga kita melihat industrinya, pesaingnya dan segala macamnya. Kemudian kita gunakan asumsi dan skenario, artinya dari data-data itu makroekonominya, berapa tingkat inflasinya, berapa tingkat kurs bunganya, berapa tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan negara gitu ya. Karena disampaikan ketika kita bicara terminal value,
tadi, kemarin udah kita bahas, maka tidak boleh lebih besar. Artinya minimal harus sama dengan pertumbuhan di mana perusahaan itu berada. Artinya pertumbuhan negara ini, makroekonominya. Nah, Pak, gimana kalau untuk COVID? Kan perusahaan itu tumbuhnya berapa kali lipat gitu. Iya, berapa kali lipat, tetapi kan kalau untuk periode spesifik, ya dia tetap bisa tumbuh lebih tinggi sampai memperkirakan data tentang kesehatan. Kira-kira kalau merujuk dulu kejadian kena flu Spanyol sampai berapa tahun, ya paling kita hanya bisa di situ yang tinggi. Tetap aja ini bicara proyeksi periode spesifik. Tapi ketika bicara terminal value, ya tentu kita nggak boleh, kita harus melihat pertumbuhan negara. Gitu ya. Misalnya, rata-rata negara gimana? Oke, habis itu skenario termasuk skenario perselnya, skenario aset tetapnya, pertumbuhan skenario perputaran persediaan, bagaimana terkait dengan capital expenditure-nya, net working capital, semuanya kita asumsikan. Kemudian dasar itu untuk menyusun proyeksi, kalau proyeksinya sudah jadi, maka tinjau ulang. Tinjau ulang kita lihat kewajarannya, gitu ya. Kita lihat kewajarannya, apakah dia wajar atau tidak. Oke, meninjaunya ya kita sesuaikan lagi. Kita tinjau langsung. Sudah sesuai nggak dengan kondisi makroekonomi, dengan industri, sudah sesuai nggak? Artinya kita mereview ulang. Gitu ya. Terus struktur kapitalnya udah tepat nggak? Kita menggunakan WHCC atau menggunakan JAPM gitu ya. Bagaimana dengan industri? Gitu. Apakah kita lebih tinggi? Benarkah kita WHCC-nya lebih tinggi? Artinya risikonya lebih tinggi daripada industri? Rata-rata industri berapa? Nah, terakhir, mengelola semua asumsi yang direncanakan. Artinya apa? Kembali antara skenario dengan strategic planning-nya tadi, klop gitu ya, yang dimiliki perusahaan dengan skenario kita itu klop. Artinya perusahaan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diproyeksikan dan kemudian kita capture dalam ini. Tentunya ini diskusi ya, ada adjustment. Nah, sesudah di adjustment itulah yang kemudian kita gunakan. Oke, ya, periode spesifik, kuncinya periode spesifik, proyeksi, dan terminal value dibagi dengan, nah ini tingkat diskontonya, ini tingkat kapitalisasinya. Inilah yang perpetuity, konsepnya konsep perpetuity. Jadi kalau menggunakan discounted cash flow, itu sebenarnya ada dua konsep. Konsep DCF, yang proyeksi ini DCF. Sebenarnya yang ini konsepnya, yang ini sebenarnya satu konsep DCF ini ya. DCF itu ada dua. Pertama kita buat proyeksi, dan kedua ada terminal value. Nah, terminal value ini sebenarnya konsepnya adalah perpetuity. Tapi kenapa dia masuk di dalam konteks DCF? Karena terjadinya perpetuity ini adalah setelah tahun proyeksi, sehingga ini merupakan bentuk dari aliran kas, tapi yang tak terhingga, yang perpetuity. Terjadinya kapan? Pasti N+1. Sehingga kalau kita konversi menjadi nilai, maka dia akan ditarik umurnya juga N+1. Sehingga dia masuk konteks DCF. Karena risk cost-nya. Tetapi ketika menggunakan terminal value, sebenarnya kita menggunakan konsep perpetuity yang constant growth. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika menggunakan terminal value, ini bicara terminal value ya, produksi kekal,
adalah perpetuity, maka ada dua asumsi yang bisa kita gunakan. Bisa optimis, artinya apa? Kalau optimis kan memelihara yang pertumbuhannya konstan. Sehingga apa? Pencadangan CAPEX tetap dipertimbangkan. Tingkat pertumbuhan arus pendapatan akan terus terjadi. Terjadi seperti apa? Bukan pertumbuhan yang tinggi, tetapi yang konstan tadi. Komponen pada kas periode tersebut, unsur pengeluaran barang modal, artinya barang modal itu pembelian CAPEX, peningkatan CAPEX-nya terjadi, beli alat, mengganti yang rusak, itu terjadi termasuk memelihara modal kerja, atau modal kerja itu working capital, beli persediaan, beri peralatan. Dan itu untuk mempertahankan tingkat pendapatan, pertumbuhan pendapatan yang konstan. Nah, kalau yang konservatif, gitu ya, tidak mengajukan adanya pertumbuhan periode kekal. Artinya apa ya? Tetap 99 aja itu nggak tetap. Kenapa? Persaingan pada periode tersebut telah mencapai keseimbangan sehingga balikan yang diperoleh cukup untuk mengcover biaya kapital. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan pendapatan atau laba dari hasil ya, itu sebenarnya ya, nanti habisnya juga untuk gross, ketika untuk untuk pemegang saham dan juga pemegang ekuitas. Pemegang utang. Itu. Kalau di sini ya tadi masih tumbuh stabil. Stabil walaupun enggak. Oke. Nah, sehingga apa aplikasinya? Secara rumus kan ini dibagi R kan. Konsep kalau V sama dengan I per R kan itu. Konsep capitalization kan gitu. Atau NOI per R. Kalau di properti gampangnya. Nah, R-nya ini berdasarkan asumsi optimis tadi, maka ada yang dikurangi dengan G. Artinya apa? Kalau perusahaan itu mempertahankan pertumbuhan yang konstan, maka secara value juga akan tumbuh sesuai dengan peningkatan pertumbuhan. Atau secara value juga akan lebih tinggi. Kalau yang tetap, kan kayak saham preferen ya segitu-gitu aja. Karena nggak ada pertumbuhan pendapatan, kan gitu ya. Sehingga apa? Ya nilainya tetap. Maka dia cukup dibagi dengan R, bukan R min G. Gitu ya. Nah, ini asumsi yang bisa digunakan. Anda mau pakai optimis, Anda atau pakai konservatif. Nah, umumnya optimis. Karena saya sampaikan tadi, perusahaan itu pasti akan berusaha mencapai pertumbuhan walaupun sedikit-sedikit gitu ya, atau konstan. Oke. Nah, dulu kita sudah mengetahui bahwa ketika menilai ekuitas maupun menilai entitas, itu kita mendasarkan pada true economic earning power. True economic earning power. Dulu kan gitu. Efeknya apa? Anda melakukan normalisasi. Oke, baik laporan rugi laba atau neraca. Oke, nah tadi kita bahasanya kalau kapital kan menilai ekuitas dengan model kapital gitu ya. Arus kas yang untuk kapital itu sebenarnya juga arus kas dari kegiatan operasi karena kita sudah melakukan normalisasi. Sehingga apa? Dulu unsur yang non operasi Anda keluarkan termasuk beli kapal. Beli apa lagi? Lukisan kan Anda keluarkan. Jadi, untuk memperoleh nilai perusahaan harus menambahkan nilai pasar dari aset non-operasi. Misal, deposito, pernyataan pada sekuritas, artinya ada di sisi aset, itu ada saham perusahaan lain di perusahaan Anda, karena Anda
berinvestasi karena nganggur duitnya gitu ya. Kegiatan operasi Anda sebenarnya manufaktur, bukan pada trading gitu. Tapi Anda punya uang nganggur, belum diinvestasikan, Anda beli itu, atau Anda depositokan. Dulu kan gitu pendapatannya Anda hilangkan, catatan yang terkait dengan investasi pada surat berangkat atau deposito Anda hilangkan. Gitu. Tapi kalau kita bicara perusahaan, namanya ini, ada kapal, gitu ya. Ini Anda menilai entitas ini, kapalnya Anda keluarkan, setelah ketemu value, namanya perusahaan ini saya beli, tentunya kan enggak ngomongnya, kapalnya Anda tarik. Pasti akan bertanya, loh enggak, dia nilai segitu itu, kalaupun beli perusahaan ya sesuai di catatan akuntansi ada kapal, ya kapal menjadi hak dia kan gitu. Maka gimana kalau kemarin bicara terkait dengan operasi, maka kita tambahkan kembali setelah periode proyeksi dengan aset non operasi. Aset non operasi. Bicara kapital. Oke ya. Jadi apa? Nilai perusahaan adalah harus kas operasi, itu sebenarnya AKB kapital yang terkait dengan operasi. Kemudian itu Anda susun berdasarkan periode spesifik plus periode kekal. Nah, nanti ditambah dengan ini. Oke. Untuk menilai nilai ekuitas ya bisa dikurangi pasar. Sehingga secara sederhana ya seperti ini Anda buat proyeksi, kemudian periode kekal ditambah dengan aset non operasi dikurangi dengan hutang. Oke, itu secara konsep. Sekarang masuk ke contoh. Sebelum saya lanjutkan ke contoh, kalau ada yang mau bertanya silakan. Jelas sampai sini? Pak mau nanya Pak, tadi Ya, itu kan silakan. untuk mendapatkan nilai kan ditambah juga ya tadi aset non operasinya yang nilai pasarnya. Artinya berarti kita melakukan proyeksinya tuh melakukan penilaian itu berdasarkan laporan keuangan yang tidak dinormalisasi gitu Pak? Atau gimana Pak? Kalau secara alurnya kan kita harus melakukan normalisasi dulu. Artinya kita melakukan penyesuaian itu dinormalisasi. Makanya kenapa dimasukkannya karena ketika kita membuat penilaian, mau pendekatan aset, pendekatan neraca, maupun pendekatan pendapatan, kita memilih perusahaannya mana dulu, kalau menggunakan pembanding mana yang terpilih. Setelah itu kan kita normalisasikan. Di awal ketika pertemuan, artinya apa? Ya sebenarnya dalam melakukan proyeksi itu dasarnya adalah laporan keuangan yang sudah dinormalisasi. Artinya dinormalisasi ya, kita melakukan penyesuaian normalisasi terkait dengan laporan rugi laba terkait dengan kegiatan operasi, asetnya juga aset yang terkait dengan operasi perusahaan. Sehingga apa? Karena di awal Anda sudah normalisasi dan Anda baik itu dengan kontrol juga, maka cerminan nilai indikasi yang Anda hasilkan nilai operasi kan? Sampai sini bisa dipahami ya kan? Mas? Iya paham Pak. Padahal di awal aset-aset non operasi kan Anda keluarkan. Nah, kalau kita bicara entitas, kan sebenarnya juga kesatuan antara aset yang tidak operasi maupun yang operasi, maka Anda masukkan kembali. Intinya itu. Bisa dipahami sampai sini? Iya, ngerti Pak. Makasih Pak. Oke, silahkan yang lain. Walaupun kalau di asumsi buku Pratt itu artinya kita sudah melakukan normalisasi, makanya tidak ada penambahan kembali aset dan operasi itu dalam prakteknya gitu ya. Bukunya Ruki kan merujuk praktek di luaran itu setelah normalisasi ya dikembalikan gitu aja. Oke, Pak, silakan. Saya masih belum paham yang bagian growth ini, Pak. Kan tadi kan growth itu kan nggak bisa melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah
perusahaannya ya Pak. Nanti kalau cash-nya, growth-nya itu melebihi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, itu harus gimana ya Pak? Pakai tingkat pertumbuhan ekonomi tempat asalnya atau disesuaikan dengan yang lain Pak? Oke, ini growth yang mana dulu? Growth perusahaan Pak. Oke, growth. Nah, artinya begini, yang saya sampaikan tadi, kalau bicara growth, kan Anda mungkin melihat ke historis ya Mbak ya. Historis kan nanti pakai DCF kan, kita bahasnya DCF ya. Kan ada dua. Value nih, gitu ya. Terminal value sama ini apa pertumbuhan spesifik, periode spesifik. Nah, yang di sini kan kemarin sudah kita bahas kan, berdasarkan historis, berdasarkan analis gitu ya. Intinya ini mendasarkan pada kondisi perusahaan sekarang kan itu ya. Kondisi perusahaan. Apakah dia masih dalam pertumbuhan tinggi, ataukah sudah masuk maturity, atau mungkin dia gini gitu ya, negatif. Atau ya stabil lah, gini, relatif. Nah, pertanyaannya, kalau dalam masa pertumbuhan tinggi seperti ini, gitu ya, tinggi gini, maka Anda masih menggunakan dua tahap aja deh. Ini sama terminal value. Nah, kalau dalam masa pertumbuhan tinggi, pasti pada titik tertentu siklus kan dia mulai stabil kan ya. Ini kan. Mulai stabil kan. Nah, yang kita bahas tadi terkait dengan tidak boleh itu yang mulai stabil ini. Di sini. Nah, ini teorinya tidak paling tidak sama dengan ini, sama dengan grup negara itu. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini ya bisa tinggi. Gitu ya. Artinya apa? Terminal value kan kita mengkuantifikasi gini. Kalau perusahaan masih tinggi, pasti suatu saat kan periode dia mesti gini, kekal. Mas itu pasti nanti pada masa tertentu dia akan mencapai maturity. Kalau maturity, masa pertumbuhan maturity itu umpamanya pertama pertumbuhan 10%, maturity-nya itu kemudian 11%, gitu ya, 11%. Intinya apa kalau bicara konsepnya? Ini relatif stabil. Nah, ketika stabil itu dasarnya growth negara, gitu. Negara mampu berapa sih? Gitu. Artinya kalau balik lagi ke negara itu sebenarnya konsepnya negara yang mapan pun, artinya mapan itu maju gitu ya, udah masa yang maju kan steady ya, udah mapan gitu ya. Mapan juga sama, identik kayak perusahaan tadi. Sebenarnya pertumbuhannya ya, saya sampaikan tadi 3 ya udah bagus sekali. Nah makanya kalau sudah mau disampaikan ya pertumbuhan negara menjadi barometer, jangan sampai ininya menjadi tinggi, lebih tinggi dari pertumbuhan growth di negara itu. Artinya apa? Boleh kita, namanya Indonesia 5 gitu ya. Nah, kita menggunakan 5 atau lebih rendah dari 5. Itu maksudnya. Bisa dipahami nggak? Oh, berarti kalau itunya lebih, growth perusahaannya lebih, itu pakainya growth ekonomi Untuk yang mana? negara ya, Yang Pak? ini ya? Untuk yang ini ya? Iya, Terminal terminal value? value. Iya. Minimal sama dengan negara. Itu kan kalau perusahaan Anda tumbuh 10%, pertanyaan saya, sampai 100 tahun Anda bisa mempertahankan pertumbuhan 10%, kan belum tentu kan ya? Belum Karena tentu, Pak. konsepnya stabil. Kalau stabil kan sudah mapan ya. Kalau mapan kan pertumbuhannya kan kalau konsep tadi kan pertumbuhan tinggi ada 1 tahap, 2 tahap. Nah, yang 3 tahap kan stabil. Artinya kalau stabil ini 8, kalau mulai turun kan nggak 8. Artinya ini bukan kok artinya menjadi 9 ya enggak. Tetapi pertumbuhannya ini mesti menjadi 7. Artinya lebih turun daripada yang 8. Tidak seprogresif dari yang 8. Nanti kalau steady ya mungkin turun lagi menjadi mungkin 5. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ketika memilih 5 atau berapa, nah di dalam itu mengatakan ya paling tidak sama dengan pertumbuhan di mana perusahaan itu beroperasi. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau tanya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita ambil dari bukunya Pratt. Itu lebih sederhana. Nanti
Saya kasih soal yang kompleks, komprehensif. Silahkan Anda kerjakan, Anda kumpulkan. Nanti sudah ada link-linknya. Artinya bisa dipelajari sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan nanti pertemuan terakhir. Gitu ya. Nah, ini kita pahami secara sederhana, konsepnya dapat. Nanti ketika latihan ke yang kompleks Anda bisa. Oke, ini saya ambil dari bukunya Pak Pret. Ini kayak bukunya Pak Ruki sih sebenarnya. Nah, Pak Ruki yang nyontoh Pret. Oke, ingat kembali, kita menilai apa dulu, gitu ya. Kita menilai apa. Metodenya juga harusnya sesuai. Nah, kalau menilai entitas, maka nanti kaitannya dengan mengkonversi aliran itu menjadi nilai ekuitas. Nilai entitas. Sehingga kita menggunakan konsep Quidel. Kalau menilai, apa kita menilai yang dinilai saham, maka ya kita menggunakan tingkat diskontonya adalah cost equity. Karena secara rumus ya cuma dibagi gitu ya. Dibagi AKB, dibagi diskon rate. Nah, ini harus matching gitu, jangan sampai kebolak-balik. Nanti ada pilihan menilai obligasi. Nah, Anda datanya mengambil cost of equity, pakai CAPM kan nggak tepat juga. Karena harus kasih ini tergantung gitu ya. Tergantung apa dulu. Bisa obligasi, bisa saham, bisa perusahaan. Kalau saham macam-macam dasarnya. Bisa dividen, bisa apa lagi? AKB, harus kas bersihnya, cash flow-nya. Ada yang menggunakan net income, tergantung. Kalau bisnis lebih ke sini. Oke, ini kalau kayak gini, nanti kayak cost capital, berapa cost of equity atau WACC-nya. KE-nya dulu aja deh. KE-nya berapa? Ada yang mau berpendapat? Oke, CAPM ya Pak. Risk free rate ditambah beta dikali risk premium. Ditambah 1,7. 1,7 dikali 5,71. Oh iya. Ya belum risk premium. Dikali 571, 2,12. 2,12 gitu ya. Berarti Indonesia lebih tidak berisiko dibandingkan Amerika. 5,71 ya Pak? Nah, 571 itu konteks kalau di Amerika. Di Indonesia lebih berisiko dengan Amerika enggak? Nyatanya sih iya Pak. Secara global ada Indonesia dianggap lebih berisiko. Sehingga apa? Ya untuk Indonesia ditambah dengan 2,12. Karena di Damodaran itu datanya untuk country risk-nya itu equity risk premium-nya merujuk pada US market, maka ditambah dengan yang equity risk-nya Indonesia. Nah, nanti hasilnya berapa? Oke, itu untuk cost of Equity. Nah, kalau bicara WACC, maka akan ditambah dengan cost of debt. Ini dikalikan dengan 7, berapa ini? Equity-nya berapa? Sahamnya 30% ya? Nah, ini dikalikan dengan 70%. Nanti hasilnya menjadi cost of debt, equity, atau cost of capital? Capital. Capital. Nah, ini kebetulan cost of debt-nya udah diketahui. Bagaimana cara menghitung cost of debt? Kalau nggak diketahui, maka data apa yang harus Anda cari untuk bisa menghitung cost of debt?
bunga kredit. Oke, tingkat suku kredit, tingkat bunga kalau obligasi ya to maturity rumusnya sudah ada gitu ya. Kali dengan apa? 1 mente, Pak. Oke, 1 tax benefit di sana. Oke, berarti Anda harus tahu tarif pajak. Nah, nanti hasilnya harus 9 ibaratnya gitu. Nah, tinggal Anda tambah, kalikan dengan proporsinya yang 70 ditambah dengan KE berdasarkan CAPM tadi hasilnya berapa, Anda kalikan dengan proporsinya, ketemulah penjumlahan itu cost of capital. Kalau untuk menilai entitas pakai ini, entitas, kalau menilai ekuitas, ya pakai yang ini kalau menilai saham. Oke, nah kita sekarang mengaplikasikannya. Current asetnya 30. Plan and equipment-nya 90. Aktual, artinya ini data laporan keuangan. Ini proyeksinya. Akumulasi depresiasinya 60. Dikurangi net plan and equipment 30. Total asetnya 60. Current liabilities-nya 10. Ini sederhana sekali asumsi yang digunakan di sini. Current liabilities-nya benar-benar murni tidak mengandung bunga. Kemudian long term debt-nya 40. Equity-nya 10, sehingga totalnya sama 60. Nah, ini data. Anda buat proyeksi. Pertanyaan saya, kalau sudah membuat, sudah dapat data dan kemudian Anda bisa menyusun proyeksi, terkait dengan pendekatan DCF, data-data mana aja yang Anda gunakan? Data-data mana aja yang Anda gunakan? Oke, saya izin minum dulu. Yuk, data mana aja yang akan Anda gunakan? Udah buat proyeksi, kemudian nggak tahu gunanya. Gimana? Data mana aja yang Anda gunakan? Oke, salah nggak apa-apa. Ayo. Arya, Rizky. Mana yang Anda gunakan? Ini Pak, depresiasi Oke, depresiasi. mungkin lebih ke semuanya Pak. Semuanya ya, artinya data Iya. ini depresiasinya apa akumulasi depresiasinya yang gunakan? Accumulated depreciation atau depreciation yang Anda perlukan? Akumulasi Pak mungkin. Akumulasi ya. Oke. Semuanya digunakan Pak. Oke, nanti kita lihat. Ini laba rugi. Sale-nya, kemudian cost of sale, dikurangi menjadi gross. Ya, dikurangi dengan biaya operasi dan depresiasi. Kemudian bunga, kemudian pajak, net income. Pajaknya 40%, bunganya 10% dari long term debt. Hasilnya seperti ini.
Nah, tentunya ini sudah proyeksi ya, ini sudah proyeksi tahun 2006. Ya, kenapa ini? Ya kalau bicara bicara laporan keuangan berupa laporan rugi laba itu kan periode 1 tahun, seperti gitu ya. Oke, data mana yang Anda akan gunakan di dalam membuat proyeksi, dalam menentukan nilai. Gitu ya. Setelah Anda buat proyeksi, kan ini kan setelah jadi nih, data mana yang akan Anda ambil? Tingkat deposito, Pak. Tingkat deposito, mana deposito? Tingkat suku bunga, Ah, iya itu, Pak. Maaf, Pak. suku bunga. Terus apa lagi? Astagfirullah. Sebentar. Gimana ini? Bentar ya. Di sini. Lanjutkan. Oke, mungkin saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan sebentar. Expected tadi sudah disampaikan yang bisa diambil adalah 10%, kemudian taxes, net income ini akan dibutuhkan. Oke, untuk proyeksi yang disampaikan adalah expected growth rate in perpetuity adalah 5%, gitu ya. Tingkat pertumbuhannya 5% diterapkan di all of income statement. Oke, semua item di income statement itu ditumbuhkan dengan 5%. Net working capital itu juga tumbuh 5%. Capital expenditure-nya juga 5%. Long term debt-nya juga 5%. Kemudian capital expenditure di tahun 2006 gitu ya. Tahun 2006 itu ada proyeksi itu totalnya adalah ada 11 miliar. Pertumbuhannya itu menjadi 11 ya. Market value long term sama dengan nilai bukunya dan all net cash flow to equity will be paid on dividend. Artinya apa? Dividennya itu sebesar net cash flow. Maka kita nanti akan mempertimbangkan hitung berapa net cash flow-nya. Ini akan kita hitung dividennya. Sehingga dari dividen ini akan kita munculkan di mana? Data dividen akan kita gunakan di mana? Laporan keuangan?
Ayo, dividen. Anda kalau ada data dividen larinya mau ke digunakan di mana? Yang growth model itu kan. Growth model. Kita kan menggunakan DCF. Laporan keuangan. Kan kita membuat proyeksi itu aturan harus memahami laporan keuangan. Yang kita proyeksikan apa ya? Laporan keuangan. Kalau bicara laporan keuangan, ada bagian-bagiannya kan? Maka kalau dividen ini akan kita gunakan untuk laporan apa? Perubahan modal, Pak. Perubahan ekuitas, Pak. Perubahan modal. Bahan modal atau ekuitas. Oke, nah sudah Anda pahami, kita menilai apa nih? Equity namanya. Maka data-datanya yang diambil dari mana? Tadi teman Anda sudah menyebutkan semuanya Pak di neraca. Kemudian rugi laba kemana? Tadi ada nyebut depresiasi. Maka kita ambil net income-nya. Berapa net income-nya? Ini. 9.000, sesuai tahun proyeksi 9450 dan 923. Oke. Ya. Kemudian ditambah dengan depresiasi. Oke. Ya, depresiasinya ambil bukan yang akumulasi, tetapi kita ambil yang depresiasinya aja. Ini kita ambil depresiasinya. 9.000, 9450, 922. 9.000 dan seterusnya. Capital expenditure-nya dari mana ini diambil capital expenditure? Di mana diambilnya? Aset tetap, Pak. Tetap tahun 2006 dikurangi tahun 2007 kan gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa harusnya perubahannya adalah 11.000. Nah, maka di sini capital expenditure-nya juga 11.000. Ini 11.000. Nih, Anda kurangi 101 dikurangi 90 ya 11.000. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam menyusun proyeksi ini berapa pertumbuhannya? 5% gitu ya. Maka kalau current asset ya kali 1,05. Maka hasilnya ini. Kalikan lagi dengan 1,05. Hasilnya ini. Ini juga kali 1,05. Coba Anda hitung, ketemu segitu kan? Nah, pertanyaannya yang ini tadi gimana? Ya, 11.000. Selisihnya 11.000 kali 1,05. Karena pertumbuhannya dari yang 11.000 itu dinaikkan 1,05. Nah, ditambah dengan 101. Ketemunya ini. Benar nggak? 11.000 kali 1,05. Ditambahkan dengan 101. Ketemunya ini. Nah, nanti tinggal ini selisihnya ini berapa? Dikalikan dengan 1,05 lagi. Maka ketemu akan ini. Depresiasinya juga
tumbuh 1,05. Ketemu 6,9. Ketemu 7, 8, 4, 50. Nah, selisih dari periode ke periode ini harus inline dengan depresiasi. Karena ini akumulasinya. Maka yang kita gunakan bukan angka akumulasinya, tetapi angka depresiasi. Selisihnya ini merupakan selisih di periode pengakuan depresiasi di periode itu. Di periode tahun 2006 dan 2005, 2007, dan 2006 kemana? Ya ke sini kan 9.450. Oke, itu ya. Temu. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Sebelum saya lanjutkan. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini rumus Anda kurangi ketemu ini. Total asetnya berapa? Ya ketemu. Current liability-nya 10 kali 1,05. Ketemu ini. 10, 500 ketemu. Long term debt-nya juga kali 1,05. Ketemu 42, kalikan 1,05, ketemu 44, dan seterusnya. Nah, equity ini ya sebenarnya bisa 1 kali 0,5. Tapi yang lebih berpengaruh ini kontrolnya kemana? Maka tadi sampaikan ada di perubahan modal. Ini harus klop. Makanya kalau membuat proyeksi itu artikulasinya harus tetap terbentuk. Artikulasi laporan penilaian, laporan keuangan itu harus terbentuk. Oke, kalau di sini ada kas, kasnya nanti harus sesuai dengan proyeksi apa? Kalau ada kas. Kalau ada kas, Cash flow, Pak. iya, ini harus sesuai dengan cash flow. Tuh, ya, sesuai dengan cash flow. Oh, kalau ada kas. Nah, Anda buat proyeksi cash flow juga untuk meng-cross check kas di neraca. Ini Anda cross check dengan apa? Perubahan modal. Oke, kita lanjut yang ke sini tadi udah ya. Ini semua juga akan sama, tumbuh 1,05. Asumsinya cost of sale-nya juga 1,05. Kalikan 1,05, tumbuh 5% gitu ya. Kurangi, ketemu gross. General operating expense-nya kali 1,05. Oke, nah depresiasi ini, nah ini kan selisihnya dari yang sini. Sini. Selisih 6. Artinya kalau pakai ini secara sederhana, iya. Kali 1,05 juga benar. Tetapi, balik lagi, artikulasi laporannya harus dapat. Artinya ini harusnya sesuai dengan laporan di neraca. Selisihnya itu merupakan depresiasi di periode itu. Dikurangi semua, maka ketemu earning before interest and tax. Depresiasi, bunganya pinjaman long term debt 10%. Berapa bunganya tadi? 40, 42 gitu ya. Kalikan 10%, maka 4.000. Yang sini juga 4.200. Pertumbuhannya berapa? Kalau Anda hitung pasti 1,05. Karena tadi secara rumus, secara ini, asumsi semuanya menggunakan 5%. Maka ketika Anda menghitung capital expenditure, long term debt, semuanya akan tumbuh juga 5%. Ini adalah pajak penghasilan yang pendapatan yang kenai pajak penghasilan gitu ya.
income deductible-nya, tax-nya berapa? 40%. Kalikan persen, ketemunya 6.000. Temu 9.000, 9.450. Dan ini akan Anda gunakan untuk menentukan free cash flow to equity maupun free cash to equity maupun free cash flow to firm. Oke, to firm. Nah, tadi ambil semua 9.000, 9.450 dan 9.923. Depresiasinya berapa? 9, 9.450, 992. Ambil data yang dari sini tadi laporan. Dan ini harus inline dengan accumulation tadi selisihnya. Capital expenditure. Diambil dari mana capital expenditure? Tadi ada keterangannya, Pak. Aset tetap, Pak. Oke. Aset tetap. Anda yang gross atau yang net? Gross atau net? Gross, Pak. Gross. Nah, di awal tadi kan 11.000 ya. Nah, kemudian selisihnya berapa? Ya, artinya kita melihat di laporan ini. Skip. Di laporan ini, dia selisihnya berapa? Pertumbuhan. Ada pertumbuhan nggak? 1190. Selisihnya berapa tadi? 11 ya. Deketan 11. Pertanyaannya ini 11 itu menambah atau mengurangi cash flow? Menambah atau mengurangi cash flow? Mengurangi, Pak. Kenapa? Karena kita beli aset tuh. Asumsinya berarti kalau kita bertambah aset pasti beli. Cash flow kita berkurang. Nah, kalau berkurang, menambah atau mengurangi cash flow? Nambah, Pak. Nambah, Pak. Logikanya? Jual aset. Jual aset. Itu ya? Oke, di sini depresiasinya bertambah. Iya, karena di net income kita itu dikurangi dengan depresiasi. Padahal nggak ada duit yang keluar sebenarnya. Pendapatan kita lebih kecil. Padahal nggak berkurang duit kita. Sehingga maka dia ditambahkan kalau untuk depresiasi. Kalau capital expenditure, ya kita lihat kondisinya apa. Oh, aset kita bertambah. Kalau bertambah berarti cash flow kita berkurang. Net working capital, kita ambil dari mana? Ini net working capital. Kita ambil dari mana? Net working capital. Net working capital? Net working capital itu apa sih? Laporan keuangan ya, Pak. Current asset kurang current liability, Pak. Oke. Net working capital itu ngomongin selisih antara aset lancar dengan utang lancar. Current asset dan current liabilities. Kita lihat, current assetnya tahun 2006 berapa? 31.500. Ini 30.000. 1.500. Ya, selisihnya 1.500 ya. Kemudian current liabilities-nya ini 10.500 dan 10.000. Berarti selisihnya 500. Kita kurangkan. Berarti net working capital kita adalah 1.000. Pertanyaannya, 1.000 itu menambah atau mengurang cash flow? Lebih banyakan aset lancar atau utang lancar?
Banyak aset lancar ya? Sepakat? Sepakat, Pak. Oke, menambah atau mengurang? Menambah atau mengurang? Mengurang ya, Pak. Mengurangi. Kenapa kok mengurangi, Mas? Kenapa kok mengurangi? Artinya apa? Kok ngurangi? Oke, current liabilities bentuknya apa? Utang dagang gitu ya. Nah, asumsinya pembiayaan utang jangka pendek untuk kegiatan operasi jangka pendek. Biasanya untuk apa? Penjualan, untuk produksi kan? Persediaan, beli persediaan ya. Persediaan atau barang dagangan. Oke, kita berinvestasi di persediaan. Dibuat produksi, oh jadi produk. Masih dalam bentuk investasi produk. Gitu ya. Belum dijual. Nah, nanti setelah jadi dijual nih, ada dua pilihan. Kas, piutang. Nah, kaitannya dengan hutang tadi, untuk ini sebenarnya. Kalau lebih besar, makanya apa? Kita masih berinvestasi dalam hutang lancar. Kemudian kalau yang sudah dijual, kita juga masih dalam bentuk piutang dibandingkan kas. Sehingga apa? Kita masih berinvestasi di piutang. Sehingga cash flow kita tertahan. Tertahan di mana? Di persediaan dan di piutang. Sehingga apa? Cash flow kita berkurang. Sebesar apa? Ya sebesar investasi yang masih dalam bentuk persediaan atau piutang. Maka dia minus. Ya, minus. Paham ini? Ya. Sekarang, butuh apa? Kalau ekuitas bedanya di hutang jangka panjang. Bedanya gini. Nanti kalau capital bedanya di bunga. 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 Ya, bedanya kalau capital nanti unsur bunga, bukan. Hutangnya juga kita lihat di sini. 42 dan 40. Selisih 2.000. 2.000 itu menambah atau berkurang? Hutang kita bertambah ya? Ya, Pak. Ke cash flow-nya? Menambah atau mengurang? Nambah, Pak. Tambah, Pak. Ya, nambah. Ini nambah. Karena hutang kita tambah, ya masuk ke rekening kita lah. Ya, gitu ya. Ya berarti kemudian ditambah depresiasi, dikurangi capital expenditure, dikurangi increasing working capital, ditambah long term debt, maka inilah cash flow 8.000, 8.400, 820. Oke. Ya, sini. Paham sampai sini? Free cash flow to equity. Menilai ekuitas. Oke, sampai sini paham menentukan free cash flow to equity? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang free cash flow to capital. Invested capital kalau Anda menilai entitas atau capital. Ini sama, caranya sama. Net income-nya diambil aja. Depreciation-nya juga sama. Capital expenditure-nya sama.
increase in working capital juga sama. Yang beda tadi, kalau ekuitas ini hutang, ini adalah bunga. Net 40%. 2.400. Dapatnya dari mana? Ya kita lihat pembayaran bunganya. Berapa? 4.000. Tadi ya. 4.000 kali 1 min-T. Berarti berapa ini? 60% kan ya? 60%. Ini I-nya. Ini sudah ketemu. Bunganya berapa? 4.000 kali 60%. Berapa? 2.400. Pertanyaannya, ini menambah atau mengurang? Menambah mengurang? Yuk, cepat. Saya mau pulang. Disuruh pulang. Udah sampai kantor, suruh pulang. Nah, ada yang kena COVID, harus pulang. Baru keluar. Udah sampai kantor, baru dikasih tahu ada yang kena gitu ya, mau di tracing. Suruh pulang. Ya udah. Oke. Nanti habis ini saya pulang dulu. Oke, nambah atau kurang? Oke, ini konsep apa sih kalau pajak itu? Dia benefit bukan? Bukan, Pak. Kalau kita belajar manajemen keuangan itu adanya hutang kemudian dikenai efeknya dengan pajak itu benefit bukan? Bukan, Pak. Kenapa Benefit, kok Pak. bukan? Benefit, Ada yang Pak. benefit, ada bukan. Tax benefit. Ya, dia tax benefit. Kenapa? Mengurangi pajak. Itu ya? Mengurangi pajak kan? Pertanyaan Pak. saya, kalau kita bicara penilaian, kalau benefit itu pembentuk nilai enggak? Iya, Pak. Pembentuk menilai, dia menambah nilai atau mengurangi? Menambah, Pak. Ke atas. Nah, ini. Akhirnya apa? Menambah. Nah, tadi caranya udah tahu kan? Dari bunga yang dibarangkan kali 1 min-T. T-nya tadi 40. Dia menambah. Sama kayak utang tadi juga menambah. Oke. Ini menambah. Oke, ketemu 84, 88, 20. Oke, sehingga ketemulah ini datanya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Kalau ekuitas tadi berapa? 8.000 awalnya, 8.400. Kalau ini 8.400, 8.820. Ingat itu aja deh. 2. Ekuitas 8.000 sama 8.400. Kalau ini 8.400, 8.820. Oke, ini sudah ada. Dash free-nya sekian. Kemudian betanya sekian. Risk premium 7,5, maka kita kalikan ketemunya 10,76. Itu terkait dengan systematic risk-nya. Ketemu 10,76. Ditambahkan. Ini ditambah ini. Kemudian ada unsystematic risk, macam-macam. Ada terkait dengan size, ada yang terkait dengan spesifik, unsystematic spesifik seperti kemantapan laba dan segala macam, 3%, maka totalnya menjadi 24,78. Dibulatkan 25%. Pertanyaan saya, ini cost of apa? Cost of Equity, Pak. equity. Modelnya, metodenya pakai
CA BM. Akan pakai restri tambah beta kali rest premium. Premiumnya cuma macam-macam gitu ya. Sistematik sama unsistematiknya di breakdown. Oke. Nah, karena kita menilai capital, maka kita butuh cost of capital. Bicara cost of capital, maka kita harus tahu proporsi. Proporsi. Ya, tahu proporsi. Nah, ini asumsi proporsinya dasarnya apa? Di manajemen keuangan juga disampaikan dasarnya adalah market. Market dari hutang 400, market dari equity 400. Ini given ya. Di buku udah digituin. 400 kemudian berapa proporsinya? Berarti 50-50. Kalikan cost of debt dan cost of equity. Cost of debt-nya 0,0%. Dapatnya dari mana? Dari 10% bunga kali 1/60%. Oke, itu ya, dapatnya 0,6. Cost of equity dengan CAPM tadi 0,25. Nah, dikalikan dengan proporsinya, maka ketemu ini dan ini. Dijumlah 15,5. Ini apa namanya? Cost of capital. Metodenya WACC. Untuk menilai, mengkonversinya berupa arisan untuk entitas atau invested capital atau nilai perusahaan atau nilai pengembangnya gitu. Nah, tadi data proyeksi kita dalam ribuan. Kalau free cash flow to equity, ingat tadi ada dua angka 8.000 dan 8.400. Masih ingat ya? Dan selanjutnya. Maka kita gunakan tingkat diskon rate berapa? Yang cost of equity 25. Kita tentukan terminal value-nya. Terminal value-nya berapa? Tumbuh berapa tadi? 5%. Maka dari free cash flow to equity, FCFE tahun ketiga, karena proyek kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5, dikali ditambah dengan 1,05. Kita tambahkan. Oke, hasilnya misal A. Baru kita bagi dengan, karena consumer terminal value, kita bagi dengan apa? Capitalization rate. Ya, kita bagi dengan capitalization rate. Benar. Berapa besarannya, Mas? Berapa besarannya? %25? Ayo. Terminal value, pakai apa konsepnya tadi? Yang umum? 20% ya, Pak. 25% dikurangi pertumbuhannya 5%. Kan min G. Jadi dibaginya 20%. Ketemunya harus ini. Aliran cash flow tahun pertama, cash flow tahun kedua, cash flow tahun ketiga, cash flow terminal value, kita diskontokan, DCF-kan. Ingat, DCF-nya tahun ketiga atau tahun keempat yang di sini mendiskontonya? 3 atau keempat? 3 ya, Pak. 3, Pak. Gitu ya. Nah, ini kenapa kalau tahun ketiga? Padahal ini kan udah ditumbuhkan. Ini terjadinya kan berarti di tahun keempat dan tak terhingga. Kenapa kok pakai diskon untuk tahun ketiga, bukan tahun keempat?
Itu ada di bukunya Pak Ruki yang menyatakan bahwa kita tidak tahu terjadinya kapan. Bisa jadi tanggal 1 Januari tahun 2004. Bisa jadi. Sehingga apa? Nah, kalau konsep manajemen keuangan, kalau akhir tahun dan awal tahun itu kan bisa dilihat sebagai periode ke-0 atau periode ke-1 kan begitu. Bisa artinya apa? Ya ini lebih dekat ke periode N3. Cuma selisih 1 hari. Ya. Oke, Anda diskontokan, cari diskon faktornya, ketemu. Nah, nilainya berapa? Anda semua ini total present value-nya. Ya. Ini sigma present value, maka ketemu 40 juta. Sampai sini bisa diikuti, bisa dipahami. Silakan yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Ada suaranya sih. Jelas, antara jelas sama enggak. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, sekarang free cash flow to invested capital atau free cash flow to fund. Ingat tadi angkanya kalau ini 8400 dan 8820. Ingatkan ya. Berapa tingkat diskontonya? Ingat, kita sudah menggunakan WACC 15,5. Oke. Ini sama ditumbuhkan kali 1 min 1,5 ya, sama dengan hasilnya X namanya. Kita terminal value kan untuk menentukan terminal value ya. Dari sini ditumbuhkan 1,05 hasilnya X dibagi dengan R min G. Nah, G-nya berapa, R-nya berapa karena basisnya 15,5 bukan 25. Tadi 15,5 kita jadi menjadi nanti 10,5. Nah, hasilnya mana? Hasil dari ini adalah yang ini, 92,610. Baru kita present value-kan dengan diskonto tahun ketiga. Oke. Ini present value-nya. Ini sigma present value. Nah, ini nilai apa? Nilai firm, entitas, nilai capital. Kalau kita ingin menilai ekuitas, maka dikurangi dengan value of debt. Tapi tadi disampaikan bahwa ini sama, gitu ya. Value of debt-nya berapa? Lihat di neraca tadi. Ini. Yang asumsinya market value of long-term debt, ya, interest bearing debt sama dengan book value of long-term debt. Di sini berapa tadi? Nilai long-term debt-nya 40. Yang berikutnya ya 40. Aktualnya kan kita menggunakan aktual karena di tahun penilaian atau aktual. Maka dikurangi dengan 40. Ketemunya 40. Oke, dengan metode
ekuitas ketemu 40, di metode capital yang dikurangi debt ketemu 40. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, yang lain juga bisa, paham? Tes. Sebenarnya ini mengulang sih, properti cuman dibawa ke bisnis. Cuman ketika bicara kayak apa proyeksinya berbeda, berbedanya di situ. Tapi cara mendiskontokannya sama, konsep terminal value-nya sama, gitu ya. Yang beda cuman ngambil datanya aja. Kalau properti lebih ke net operating income-nya, bukan cash flow. Oke, itu discounted cash flow. Kalau capitalization of economic income method berarti kita menggunakan konsep apa nih sebenarnya? Terminal value, Pak. Ya, terminal value. Berarti kalau begitu, Mas, caranya gimana? Kita dari data yang ini, yang kita ambil yang mana? Ekuitas sih, sorry, ekuitas. RCI. RCI, aplikasikan, gitu ya. Biar enak. Ini data proyeksi Anda. Anda udah bilang pakai terminal value. Angka ini kah yang digunakan sebagai kesimpulan nilainya? Ya atau tidak? Gitu aja tadi jawabnya. Ya atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Terus pakai angka yang mana, Mas? Yang 23708 itu, Pak. 2307. Mana ya 23078? Di baris ketiga, Pak. Baris ketiga, sorry. Oh, pakai yang ini. Oke, pertanyaan saya, kalau Anda belajar properti, proyeksi untuk menuju kapitalisasi itu proyeksi terminal value, konsepnya terminal value. Tapi proyeksi pendapatan Anda tahun pertama, kedua, ketiga, atau tahun ke terminal value. Kalau Anda pelajaran properti itu, pakai capitalization rate. Anda buat proyeksi nggak sih? Buat, Pak. Buat. Tahun ke berapa Anda buat? Tahun ke berapa? Pasti tahun depan yang mencerminkan pendapatan atau aliran cash flow tahun depan dan selamanya. Artinya cukup buat satu aja di tahun depan yang akan mencerminkan selamanya. Iya nggak? Iya, Pak. Sehingga yang Anda gunakan berarti kalau begitu angka yang 23, angka 46, atau angka 8 juta. Yang 23 juta ya, Pak, di diskon. 23 juta di diskon. Ya. 23 juta ini sebenarnya terjadi di tahun keberapa sih, Mas? Keempat, kan? Iya, Pak. Tahun keempat. Padahal kalau konsep yang kita gunakan, itu tahun depan itu. Karena apa? Konsepnya gini, bahwa aliran cash flow yang kita susun adalah cash flow yang stabil. Kapan terjadinya stabil? Ya udah, besok stabil. Selamanya stabil. Kalau buat proyeksi, ya proyeksi besok, besok lusa, besok lagi, besok-besoknya lagi, dan seterusnya itu stabil. Artinya berapa? Waktunya pasti N plus 0 plus 1. Dari tahun pertama plus 1. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Artinya apa? Kalau dipermudah, dikuantifikasi, ya tahun ini yang kita gunakan. Anda buat proyeksi setahun aja. Setahun itu akan mencerminkan selamanya. Tahun ke ini ya segitu, tahun ke sini ya segitu, tahun ini ya segitu. Sehingga kita menggunakan konsep yang terminal value-nya, tetapi atas aliran cash flow, proyeksi 1 tahun. 1 tahun berarti tahun ke 1 aja.
Oke ya, capitalization rate nggak usah teorinya. Ini rumusnya udah tahu. Nah, ini bedanya. Kalau Anda menggunakan, ini menilai apa ini? Economic method to capitalize under growth. Nah, ini menilai ekuitas. Menilai ekuitas yang menggunakan DCF. Ini yang tadi kita pelajari. DCF. Dari aliran yang 8 sampai terminal value. Ini cara menghitung terminal value tadi ya. Ketemulah 23 tadi untuk nilai ini. Tapi ditambah yang lain, di present value kan ketemu 40. Tapi kalau capitalization rate, kita cukup buat 1 tahun yang akan datang, yang akan mencerminkan selamanya. Sehingga angka ini langsung kita kapitalisasi. 8 kita kapitalisasi dengan cost of equity-nya berapa? 25. Dikurangi dengan 5% growth-nya tadi. Ketemu 40. Dengan metode discounted cash flow, 40 dengan modal equity ketemu 40. Oke, mungkin kok nggak pakai yang sini Pak? Ini sebenarnya kan tahun keempat. Dan ini bukan cash flow ini. Ini kan diskonto. Ini adalah perkalian antara diskon faktor dengan terminal value. Cash flow-nya kan artinya ini sebenarnya. Cash flow terminal value ini apa? Ini sebenarnya future value. Present value dari future value tahun ke-4 yang tercermin selamanya. Tapi ini terjadinya baru di tahun ini sudah menjadi value. Ini sudah menjadi value. Tapi atas aliran cash flow tahun ke-4. Nah, konsep stabil itu stabil ya. Besok ya segitu, besok lusa ya segitu. Nah, oleh karena itu Anda buat yang stabil. Proyeksinya apa ya? Udah 1 tahun yang akan tercermin tak terhingga. Maka yang inilah yang kita gunakan dibagi dengan Kaminki. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Pak mau nanya, Pak, kalau untuk Ya, silakan. nyari data G-nya itu yang tepat bagaimana ya, Pak? Apakah ada di Damodaran atau kita pakai PDRB atau gimana ya, Pak? Karena kemarin kan kelas kita tuh presentasi penilaian komersial terkait dengan kelompok saya tuh pakai PDRB, cuman kayaknya kegedean gitu, Pak. Kegedean, oke. 4% gitu. Daerah, karena Anda properti ya, pakai lokal. Iya. Makanya itu Mas, kalau kita bicara PDRB 4% lumayan tinggi. Kalau saya dulu, artinya gini, saya pernah mencoba menghitung itu, karena patokannya negara, maka saya asumsikan begini, negara kalau maju itu steady rate-nya berapa sih? Oh, 2% sampai 3%. Artinya paling bagus itu 2% udah bagus. Nah, Indonesia bukan negara maju. Tadi kalau bicara terminal value, itu kan minimal sama dengan pertumbuhan negara itu, karena konteksnya bisnis ya, nggak properti ya. Kalau beda. Artinya apa? Ya lebih rendah dari itu. Nah, saya gunakan berapa ya? 3%. Saya gunakan 3%. Yang paling Anda ketika mengukur 3% itu pas ya. Coba kalau saya hitung capitalization, artinya udah ketemu value segitu, Anda bandingkan dengan kalau menggunakan perbandingan dengan PER. Gitu. PER. Kenapa? Kemarin kan kita sampaikan PER itu sebagai alat kontrol pendapatan. Kalau kemudian dengan PER itu masih mendekati dengan hasilnya sama berarti Anda ada tepat. Gitu. Berarti boleh, Pak. Kita emang asumsikan growth-nya, tapi dengan batasan pertumbuhan negara gitu. Nah, karena memang teoritisnya di Damodaran ngomongnya gitu.
Gitu. Artinya apa? Ketika saya ikut diklat sama API, ya ngomongnya gitu sama. Artinya ketika dia mengajar, kemudian ditanya gini, ya tidak modern ngomong segini, saya tinggal menyesuaikan kira-kira berapa. Gitu. Boleh. Malah yang artinya ya kita melihat tadi PDRB-nya berapa ya paling rendah dari PDRB. Atau sama dengan PDRB itu sebenarnya sudah bisa. Cuman efeknya kan seberapa sih? Efeknya kan nanti lebih kecil aja kalau Anda menggunakan growth pertumbuhan. Makanya kok wajar nggak proyeksi Anda lihat ke industri sih. Lihat ke industri, ngontrolnya pakai apa? Pakai tadi pendekatan pasar. Pendekatan pasar kan sebagai kontrol ya nilai Anda. Jangan-jangan gede. Jadi ya batasannya negara tadi. Kan efeknya ketika 4, ya itu judgement ya. Artinya judgement itu tadi koridornya cuman minimal sama dengan 4. Minimal sama dengan 4. Nah, 4 itu nggak tahu apakah Anda rata-rata, apakah tertinggi atau terendah itu. Nah, bisa jadi kesimpulan Anda, oh rata-rata segini, terdistribusi benar, paling rendah sekian ya, Anda bisa menggunakan yang rendah gitu. Di antara rentang sekian sampai sekian Anda pakai yang tertinggi, terendah atau tengah gitu. Kan bisa aja. Tapi dasarnya ada. Artinya dasarnya ada, datanya itu ada. Bisa dipahami, Mas? 4 itu nggak tahu, Anda pakai rata-rata kali. Ya pakai rata-rata, Pak. Makanya kalau Anda penilaian properti gitu kan ada itu rentang kayak kalau BMN kan sekian sampai sekian, itu kan udah judgement kita. Mau pakai yang paling bawah ya boleh, pakai yang paling atas ya boleh, tengah-tengah ya boleh, data. Cuman kita ngomongnya, itu datanya saya paling bawah ya nggak salah. Nah, artinya ketika bicara pertumbuhan Anda pakai rata-rata, pakai pertumbuhan. Kalau terdistribusi normal ya paling tertinggi sama terendah, Anda pakai tengah, pakai tinggi, pakai rendah ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu rata-ratanya pakai apa. Anda pakai geometrik, aritmatik, atau regresi. Dan modern ngomong regresi paling bagus. Mungkin Anda cari regresi. Biasanya kalau pakai regresi lebih rendah dari 4%. Gitu artinya judgement kita milih itu dasarnya ada. Selama dasarnya ada kan kita bisa pertanggungjawabkan. Artinya kok 4% lebih rendah kalau pakai regresi. Anda gunakan regresi ya tadi ya. Tertinggi 4%. Dan modern ngomong gitu. Anda ngomong ya 4% itu negara masih dalam tumbuh, Pak. Maksudnya kabupaten ini masih tumbuh gitu ya. Masih terus pertumbuhannya meningkat, trennya meningkat. Nah, ini kan saya buat terminal value. Kalau buat saya lebih rendah kan nggak apa-apa. Dasarnya apa? Regresi. Gitu. Cuman efeknya kalau Anda semakin turun nanti nilainya akan semakin tinggi, iya nggak? Iya, Pak. Gitu ya. Asal bukan tujuan Anda untuk menaikkan dan menurunkan value dengan menurunkan growth tadi. Itu yang salah kan itu. Tapi intinya bisa apa gitu. Bisa aja kita main seperti itu kan penilai bukan seperti itu. Makanya dulu ketika saya punya tim itu ada satu gawe kadang dia tidak mau bias dengan indikasi nilai. Dia dapat apa udah gitu, nggak mau. Karena ketika ada indikasi walaupun itu bagus juga untuk koridor, tetapi kadang-kadang kita menjadi bias dengan indikasi yang kita peroleh. Akhirnya kita mainnya apa? Utak-atik untuk mendekati indikasi gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu kan? Artinya Anda ini ketinggian nggak itu karena Anda punya indikasi. Nah, indikasi itu bisa menjadi bias. Artinya bias itu, indikasi itu bisa menjadi noise bagi kita dalam menentukan nilai sehingga kita lebih cenderung untuk mengotak-atik mendekati indikasi itu daripada kita mencari argumen yang secara teoritis dan praktis itu memang sering digunakan. Praktisnya seperti ini, teorinya masuk nggak? Masuk, gunakan. Udah. Indikasinya yang segitu, ya udah. Paling cuma rentang aja. Rentang siang. Masuk nggak? Masuk, ya udah. Mau mendekati ke bawah, mau mendekati indikasi atas, atau di tengah-tengah, nggak urusan. Yang penting saya udah menggunakan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan rentang indikasi itu kita masih masuk gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi awal-awal penilaian biasanya kayak gitu sih. Belum yakin itu udah tahu pasar properti sekian. Nah, kita naik turun main itu.
Harusnya nggak itu. Tapi itu hanya koridor aja, kita cari data yang valid, kemudian judgement kita mendasarkan pada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya oh masih masuk di rentang itu. Oke, mau paling yang bawah ya nggak apa-apa. Nilainya artinya paling bawah berarti paling kecil ya nggak apa-apa. Memang itu data Anda seperti itu. Oke, ini udah selesai berarti. Pendekatan kapitalisasi. Oke ya. Ini capitalization income menurut tidak populer. Iya, karena mengasumsikan stabil. Kalau stabil ya mungkin perusahaan yang mature, perusahaan yang kecil gitu. Itu aja. Makanya kalau nanti bicara di rekonsiliasi, biasanya untuk yang capitalization economic method ini dikasih bobot yang rendah gitu ya. Karena secara karakteristik nggak ada perusahaan yang berperilaku stabil. Sekecil apapun pasti dia berfluktuatif walaupun kecil. Oh, oke, ada pertanyaan. Ntar saya tak buat bukti dulu. Sniping. Ini ada berapa peserta? Masuk semua ya, ini yang belum absen. Fakhri Muwafaq hadir? Hadir, Pak. Maulana Lutfi? Hadir, Pak. Kemudian Reski Milenia? Hadir, Pak. Siapa ini? Rizcayani? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Oke, yang lain silakan bertanya. Jelas? Jelas itu kalau ujian bisa ya. Saya pastikan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Mbak. Yang slide 64 ini, Pak. Yang soal saya belum paham. Oke, sebentar ya. Oke, gimana Mbak? Itu kan projection skenario-nya 8 juta buat projection skenario-nya itu 8 juta buat cash flow to equity ya, Pak. Sedangkan itu di proyeksinya, di tabel proyeksinya itu
untuk mencari nilai entitas bisnis. Tapi kok FCF-nya pakai yang equity, kenapa ya, Pak? Indicated value. Ini kan equity, Mbak. Ini equity ya? Ini equity. Iya. Yang membedakan yang apa? Projected capital ya tadi ya? Nampaknya ya. Gimana? Ulangi lagi, Mbak. Ulangi lagi. Ini kan di projection skenario-nya itu kan 8 juta buat net betul. cash flow to equity. Betul. Ini kan terus ini mencari indicated value of business entity, Pak. Tapi kok pakainya FCF-nya itu yang equity, Indicated, Pak? kata-kata indicated mana, Mbak? Saya pakai annotate ya, Pak. Oh, yang ini ya. Ini ya. Oke. Yang ini, Pak. Ya, ini juga, Pak. Oh, ini. Oke. Oke. Ini sebenarnya Mbak, ini berarti bukan saya. Ini pernyataan saya ya. Artinya apa? Ini harusnya ekuitas, bukan perusahaan. Indicated value of business entity ini sebenarnya value of equity, bukan entitas. Terlihat dari mana? Cash flow-nya ini cash flow equity, udah jelas. Ya kan? Iya, Cost of debt-nya ini cost of capital atau cost of capital atau cost of equity? Cost of equity. Ya, maka ininya sebenarnya ini equity. Equity. Artinya buku asing pun bisa salah. Ini saya ngambil aja, ya. Ambil aja. Oke, makasih. Mungkin harus nyurati ke Pak Fred ya. Kayak bukunya Keon itu, apalagi yang Keon edisi berapa, yang buku hijau itu. Anda mungkin pakai itu banyak yang salah itu. Ketika menghitung rate of return sama cash return itu salah, itu nggak ketemu hitungannya. Artinya saya konfirmasi ke dosen lain di jurusan akuntansi, iya salah buku itu. Oke, tapi kita lihat dari sini, kita membandingkan bagaimana menggunakan discounted cash flow sama menggunakan capitalize. Ya kita lihat aja, cash flow-nya cash flow. Jelas ini banyak equity. Diskontnya diskontnya apa? Diskontnya juga equity. Ya ini pasti equity. Oke. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ini saya share soal. Nanti silakan Anda kerjakan, dikumpulkan di GCR gitu ya. Sebentar. Di sini ada 502. Desktop versi apa? Oke. Coba ini stop share. Itu sudah saya share. Ya, stop share. Kemudian oke, di situ ini kan soalnya ya, betul nggak? ETSNA, ya kan? Di situ ada, artinya ini, kalau membuat proyeksi, satu, komprehensif, tidak sesederhana tadi, semua 5%, 5%, gitu ya. Artinya ya hasilnya 5%, tetapi yang lain, lihat bagaimana perputaran piutangnya, bagaimana perputaran ini. Oke, saya pas ini ya,
kuasai lagi tentang rasio analisis. Karena rasio analisis itu bisa digunakan untuk proyeksi. Contohnya di sini nih. Rasio piutang terhadap penjualan, rasio persediaan terhadap HPP, pembelian aktiva tetap, ini proyeksinya. Jadi asumsi pertumbuhan 10%, rasio HPP terhadap penjualan 80%, pertumbuhan beban operasi 7% gitu ya. Kemudian beban depresiasi 10%, beban bunga, rasio piutang, bla 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 sampai ke bawah. Nah, ini asumsi perusahaan yang lain. Asumsi periode proyeksi 3 tahun, asumsi pertumbuhan periode kekal 5%, kemudian KE-nya, nah ini KE-nya 10%, KD-nya 17%, gitu ya. Makanya Anda lihat ini. Asumsi pertumbuhan penjualan 10%. Kalau tadi semua 5% terhadap penjualan 5%. Kalau di sini asumsi proyeksi periode kekal 5%, lebih rendah dari pertumbuhannya. Kalau di bukunya Pret kan dibuat sama. Ya, ada KD, Red. Nah, ini data laporan keuangannya. Anda disuruh melengkapi, ini aktualnya, nanti Anda isi berdasarkan rasio-rasio tadi. Kemudian laporan posisi keuangannya seperti ini. Kemudian Anda lengkapi juga berdasarkan data tadi. Nah, sudah ada 2 laporan keuangan ini, tentu Anda harus buat laporan perubahan ekuitas dari data laporan keuangan dan laporan rugi laba. Anda bisa mengisi ke sini. Kemudian dari data itu, kas di laporan keuangan sama nggak Kak dengan arus kas? Laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kasnya, gitu ya. Anda penuhi juga. Oke, berarti Anda mau nggak mau buka laporan keuangan. Kemudian, buka laporan keuangan, buka manajemen keuangan di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau ketiga ya, ketiga. Terus kemudian pemahaman final statement maupun pelajaran pengantar akuntansi, buka kembali. Oke, dari data itu kemudian ada estimate working capital, arus cash invested capital, dan ini. Nanti bisa sampai ke sini. Oke, intinya Anda disuruh menilai nilai penentuan nilai dengan DCF, hitung nilai invested capital dan saham 10% PT SNA. Ya, nah, makanya di sini sudah ada. Ada sampai ke bawah, tinggal Anda masukkan, oh ini 10%, berarti dari 100% tinggal Anda 10%. Oh, minority, diskon 25. Oh, diskon marketability-nya sudah 40%, nanti ketemu nilai saham. Nah, kemungkinan ujiannya kayak gini. Itu ya, ujiannya kayak gini. Oke, Anda kerjakan, Anda kumpulkan di GCR ya. Paling telat malam ini. Ini saya buat GCR-nya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya mau izin ini harus pulang sebenarnya dari tadi, cuman karena udah kadung sampai kantor, ngajar lagi kan. Hendak saya selesaikan dan nggak ada pertanyaan? Oke, kalau Mohon maaf, nggak ada, Pak. terkait deadline-nya apakah boleh ditambah sebentar, Pak? Soalnya habis ini di sesi 2 dan kami ada kelas, Pak.